Hello, how are you today? Welcome back to my channel. By the way, it's been very long not seeing you. Okay, welcome back to my English class. Still in the same channel. And by the way, how are you today? We get used to learn English lessons and English literature on every Thursday. I hope you get satisfied. And don't forget, if you still have any questions, just contact me on WA on everything and media. And then before we starting lessons, let's pray together based on our believing. Let's pray. Okay, thank you. If you have pray, no. Sebelum kita membahas materi yang baru, kita akan membahas juga materi sebelumnya yang sudah kalian kerjakan. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mengirimkan tugas tepat waktu, dan saya pastinya membedakan yang mengirimkan tugas tepat waktu secara nilai dan kemudian secara komitmen. Saya sangat menghargai itu. Oke. Lalu, sudahkah kalian membaca pelajaran sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran? Kalau sudah, bagus. Dan jika belum, agar dievaluasi dan kalian diusahakan sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga harus membaca pelajaran sebelumnya supaya ada keterkaitan dengan pelajaran sekarang dan pemahaman kita. Do you understand? I hope you do. And then kita kemarin mungkin sedikit bingung, mungkin juga sedikit lupa ingat ya tentang materi tenses yang sudah saya terangkan sebelumnya di video sebelumnya. Bagi yang belum paham, silahkan diulang-ulang videonya. Jangan suka, jangan malu, dan jangan pelit subscribe. Oke. Enggak deng, ya bercanda. Semata-mata saya gunakan ini sebagai media pembelajaran supaya kalian, pertama, kenapa saya buat YouTube, supaya kalian bisa mengulang-ulang, mengulas kembali materi, diputar terus jika tidak paham. Jika tidak paham dan kemudian bahasa penyampaian saya dirasa kurang begitu mengena, silakan kontak saya di WA atau di Telegram atau di media-media yang lain, platform-platform yang lain. Oke, langsung saja ke halaman 12, latihan kedua. Oke, gengs, saya akan membahas soal yang kemarin, tugas kemarin yang kalian kerjakan sesingkat mungkin. Dan saya akan kasih contohnya seperti ini. Kita akan bahas sama-sama. Kalian boleh cek tugas kalian apakah benar atau tidak. Apabila salah, silakan disamakan dengan jawaban saya. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membeda-bedakannya dulu sesuai dengan konteksnya. Oke, konteks kapan kalimat itu dibicarakan. Oke. Kapan kalimat itu dibicarakan, berarti kemarin kan sudah dipelajari kalau simple itu maksudnya dia opini atau fakta di masa sekarang. Ada continuous, kalau continuous itu berarti maknanya dia sedang terjadi. Oke. Dan perfect sudah, atau diartikan dalam bahasa Indonesia telah atau sudah. Atau kalau misalnya perfect continuous itu masih, atau artinya masih berlangsung. Mari kita bahas dua kalimat ini. Oke, konteksnya karena dua kalimat ini sama. It's 2 a.m. and I bla 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 lie dalam tanda kurung in bed. I tanda kurung try to get to sleep but I can't. Oke, kita pahami di sini ada kalimat it is 2 a.m. Oke, masih ingat kalau misalnya ada is to be, it is berarti maknanya dia oke, masuknya ke continuous, berarti maksudnya sedang terjadi. Bisa kita ambil juga patokannya 2 a.m. Jadi kalau misalnya diartikan it is 2 a.m. sekarang jam 2 pagi. And I bla 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 lie. Berarti sudah pasti di sini jawabannya am lying. Oke, karena continuous itu harus ada to be dan dijadikan verb ing lainnya ini. E-nya diganti dengan i. Nah, kemudian kalimat setelahnya I bla 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 try to get to sleep but I can't. I bla 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 try to get to sleep. Nah, ini masih terhubung dengan kalimat sebelumnya. Oke, karena apa? Di sini ada kata bed, sleep, berhubungan dong. Kalau ada bed pasti sleep, kan ya?
I bla 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 to get to sleep. Berarti jawabannya sama. I am trying. I am trying to get to sleep. Atau kalau misalnya perfect continuous itu masih, atau artinya masih berlangsung. Mari kita bahas dua kalimat ini. Konteksnya karena dua kalimat ini sama. It's 2 a.m. and I bla 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 lie dalam tanda kurung in bed. I tanda kurung try to get to sleep but I can't. Kita pahami di sini ada kalimat it is 2 a.m. Masih ingat kalau misalnya ada is to be, it is berarti maknanya dia masuknya ke continuous, berarti maksudnya sedang terjadi. Bisa kita ambil juga patokannya 2 a.m. Jadi kalau misalnya diartikan it is 2 a.m. sekarang jam 2 pagi. And I bla 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 lie. Berarti sudah pasti di sini jawabannya am lying. Karena continuous itu harus ada to be dan dijadikan verb ing lainnya ini. E-nya diganti dengan i. Nah, kemudian kalimat setelahnya I bla 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 try to get to sleep but I can't. I bla 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 try to get to sleep. Nah, ini masih terhubung dengan kalimat sebelumnya. Karena apa? Di sini ada kata bed, sleep, berhubungan dong. Kalau ada bed pasti sleep, bukan ya? I bla 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 to get to sleep. Berarti jawabannya sama. I am trying. I am trying to get to sleep. Lanjut gengs. Kita terangkan kalimat setelahnya. Ini kita bagi-bagi karena sesuai konteksnya dari yang seperti saya bilang. I bla 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 have trouble sleeping for about a month now. I bla 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 try different things to help me sleep, but nothing bla 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 work. Nah, di sini kalimatnya gampang sekali jawabannya. Saya akan jawab dulu, nanti saya terangkan kenapa jawabannya itu. Yang ini jawabannya I have been having. Yang have-nya menggunakan jadi ing. Kemudian di sini jadi have. Bab 3 have tried. Di sini nothing has worked. Kenapa ya bisa begitu? Jawabannya begini. Simpel saja. Untuk kalimat yang pertama, kenapa jawabannya I have been having? Karena jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, I bla 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 trouble sleeping for about a month now. Di sini ada kalimat for, kemudian about a month now, sekitar sebulan sampai sekarang. Kemarin saya sudah jelaskan kalau misalnya ada kalimat sampai sekarang itu berarti masih berlangsung. Berarti kalimatnya perfect continuous. Kemudian di sini juga ada tanda sih. Tandanya di sini now, kemudian about dan for. Ya. About, now dan for. Itu artinya maknanya sebagai tanda penunjuk waktu bahwa itu terjadi, masih terjadi sampai sekarang. Berarti dia menggunakan been dan dalam tanda kurungnya menggunakan ing. Kemudian setelahnya I have tried. Yang tadinya try menjadi have tried. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara konteks kalimat, konteks atau hubungan kalimat, konteks kalimat, maknanya di sini ketika ada yang bilang saya masih punya masalah tidur selama kurang lebih sebulan sampai sekarang. Berarti di sini antara saya sudah mencoba, ya kan ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, saya sudah mencoba hal-hal berbeda untuk membantu saya tidur. But nothing has worked. Kenapa di sini menggunakan has bab 3 juga? Sama seperti yang di atas, karena di sini ada kata but. Ketika kita tahu ada but, berarti si kalimat ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Bisa dipahami. Dan nothing ini menggunakan has, bukan have lagi, karena kemarin sudah saya terangkan
I, you, they, we itu menggunakan kata have. I have, we have, you have, they have. Tapi kalau misalnya has itu khusus untuk she, he, dan it. She has, he has, dan it has. Nothing ini sama dengan he. Nothing sama dengan it. It has work. Bab 3 ya. Itu tadi dua penjelasan, dua kalimat. Kalian bisa pelajari kembali kalimat setelahnya di bawahnya, dan saya akan tampilkan jawabannya benarnya saja. Mohon maaf gengs, viewnya agak sedikit berbeda. Ini di take ketika malam hari dan sangat lumayan susah juga untuk beradaptasi dengan zaman sekarang. Kayak membuat konten dari pagi sampai malam hari, tapi tidak apa-apa. Tetap semangat. Jika harus memilih, saya lebih baik mengajar seperti biasa di kelas dan bertemu dengan kalian. Itu atmosfernya akan berbeda sekali dengan direkam seperti ini. Luar biasa tantangan untuk menjadi guru zaman sekarang. Tapi kita tidak boleh patah semangat ya. Oke, masih kita akan membahas untuk bahasa Inggris peminatan. Bahasa Inggris peminatan ini kita akan bahas sesuatu hal seperti di halaman 15. Oke. What do you know about these people? Tahu nggak orang-orang ini siapa? Ini salah satu ada J.K. Rowling, Sylvester Stallone, kemudian ada juga James Joyce. Ini adalah materi skill listening. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Sekarang kita masih membahas sistem karena masih ada kaitannya dengan sistem tadi yang sudah kita bahas. Oke. Untuk membahas sistem grammar atau tata bahasa grammar, kali ini kita akan membahas tentang future tense. Coba lihat halaman 15 bagian ke-1. Look at the sentence from the listening, complete with the correct future forms of the verbs, then complete the rules with present continuous, going to, and will. Going to, will, dan present continuous atau to be verb being itu biasanya digunakan untuk future juga. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan present continuous itu untuk mengungkapkan hal-hal berkaitan di masa sekarang atau live situation, happening situation. Present continuous juga biasanya digunakan untuk future arrangement. Present continuous juga digunakan untuk future arrangement. Future arrangement itu apa? Hal-hal yang sudah direncanakan, arrangement, hal-hal yang sudah direncanakan di masa yang akan datang. Contoh, I'm sending my girlfriend a letter. Sudah direncanakan dong, dari malam nulis, kemudian dia akan menulis surat itu, mengirim surat itu maksud saya ya. I'm sending my girlfriend a letter. Nah, kemudian apa bedanya will dan going to? Perbedaan will dan going to ini kalau secara makna sama. Will itu akan, going to juga akan. Tapi perbedaannya will itu untuk to make prediction, untuk membuat sebuah prediksi, ya kan? Oke, contoh misalnya, I think Real Madrid will be the winner. Oke, ini berarti maksudnya prediksi. Prediksi bisa salah atau bisa tidak. Kemudian untuk going to talk about intention, we often use going to. Kalau niat, kita punya niat. I'm going to Bali next week. Ini berarti niat. Kalau niat belum terjadi juga, gitu kan ya. Oke, itu dia perbedaan will dan going to. Nanti coba kalian lihat bagian ke-2 halaman 15 di sampingnya. Oke, kalian tinggal pilih will atau going to atau present continuous. Silakan dikerjakan
waktunya hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat. Bye. See you soon.